Selamat sore teman-teman. Kebetulan saat ini sedang di sore hari. Saat ini saya bersama dengan adik saya, Mas Sony Sudiarto. Sony Sudiarto asal dari Rabu Klandong, Kudus Barat, ya betul. Saat ini jadi saya ingin mewawancarai beliau. Jadi mewawancarai dia ini karena di hari ini kami hendak mulai dengan video-video yang kira-kira bagus dan kira-kira dapat menginspirasi banyak orang. Nah, sebagaimana saya katakan, saat ini saya bersama dengan adik saya. Kebetulan ini adik sepupu, namanya Sony Sudiarto. Dan tema yang hendak kami gali bersama saat ini adalah tentang sekolah atau kuliah. Nah, pertama-tama saya mau tanya dulu Mas Sony ini, apakah bersedia ditanya-tanya? Siap. Oke, siap. Ya. Jadi mengapa saya tanya adik saya Sony ini tentang sekolah, karena saya melihat beliau ini jadi sangat punya semangat untuk bersekolah. Sehingga pertanyaan pertama saya, Mas Son, jadi mengapa Anda ini betah atau semangat melanjutkan sekolah atau mengambil bagian dalam sekolah atau kuliah? Mengapa tetap semangat atau tetap betah? Mungkin bisa dijelaskan. Sebelumnya terima kasih kepada Kekafian yang telah mempercayai saya untuk berbagi ilmu di sore hari ini di channel positif, Ya. Jadi menurut saya sekarang ini masih Vian namanya. Jadi Vian, ya. Jadi menurut saya ya. Jadi kenapa saya sampai saat ini menurut pandangan Kekafian bahwa ini saya semangat. Ya. Jadi saya pandangan bahwa saya merasa bahwa sekolah itu punya peran penting dalam segala aspek, sehingga saya berpikir bahwa dengan sekolah kita akan membuka wawasan kita untuk bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menghadap revolusi yang sekarang terjadi. Jadi menghadapi perkembangan ini kita harus bagaimana kita menghadapinya. Dan saya kira itu suatu hal yang sangat penting sekali, bahwa kita harus sekolah untuk menghadapi zaman ini. Maka saya punya semangat dan motivasi untuk tersemangat. Dan yang kedua adalah kenapa saya semangat, dari orang tua saya, di mana saya selalu berpikir bahwa orang tua saya tidak punya jasa, sehingga dari itu pendasarnya itu saya punya keyakinan bahwa saya harus sekolah. Punya motivasi itu saya harus sekolah. Maksudnya jadi orang tua tidak punya jasa, bagaimanapun caranya saya harus semangat. Saya harus sekolah supaya bisa merubah itu. Katakanlah merubah keadaan dalam, mohon maaf, keluarga. Atau gimana? Meskipun seringkali orang berkata bahwa sekolah dan tidak sekolah itu sama saja, pada akhirnya kan untuk mencari hidup, gitu. Tapi karena orang tidak pernah memahami dan berpikir luas tentang manfaat dari sekolah ini. Dan adik Sony merasa bahwa sekolah mampu merubah sesuatu, merubah keadaan.
mampu. Gini Mas Son, apakah juga bahwa mengapa Mas Son ini, Erikson ini semangat juga sekolah karena juga melihat keluarga. Jadi keluarga dalam arti entahlah bapak kecil, ya, bapak kecil atau saudara-saudara. Jadi mereka juga punya pengalaman untuk ke sekolah dan sedikitnya bisa merubah keadaan. Atau pengalamannya adik ini bagaimana? Apakah dengan bapak kue atau dengan keluarga atau dengan saudara-saudari sepupu, jadi mereka sekolah juga itu menginspirasi? Ya baik, terima kasih. Kakak Fian bertanya tentang itu menjadi salah satu tadi saya lupa tadi untuk sebutkan itu menjadi salah satu. Jadi keluarga itu menjadi salah satu inspirasi bagi kita, bagi saya khususnya, dan motivasi. Ya. Jadi selalu kita anak muda harus selalu berpikir bahwa begini, bapak saya sekolahnya ini, dia kerja di mana? Ya. Jadi bersyukur bahwa kita punya keluarga, ya. Ada banyak sekali, ada banyak ya, beberapa yang orang tua, entah bapak kecil atau om tante yang sekolah. Bisa maaf. Jadi itu kan menjadi motivasi dan tingkat kepercayaan diri kita akan semakin bagus. Jadi faktor keluarga itu juga sebagai mempengaruhi. Jadi mohon maaf ada kendala teknis sedikit. Oh, bisa dimatikan. Oke, kita lanjutkan ini. Jadi teman-teman, kita tahu bahwa saudara Sony ini, jadi mengapa dia betah sekolah? Pertama karena ada pandangan bahwa sekolah itu pasti akan merubah hidup. Kedua juga karena motivasi dari orang tua, bahwa orang tua dalam bahasanya Mas Sony jadi tidak punya ijazah, dan saya sebagai anak harus punya ijazah untuk katakanlah merubah keadaan. Kemudian yang ketiga bahwa ada pengalaman atau kondisi di mana keluarga sekitar juga, jadi mereka dari bapak kue, dari saudara-saudara, dari sekolah, dan itu dari dari hasil yang mereka dapat ketika sekolah, mereka bisa katakanlah meningkatkan katakanlah kehidupan. Lalu Mas Sudi, di pertanyaan berikut, bagaimana dulu sekolah, bisa diceritakan sejak SD di mana, kemudian SMP, SMA, sekarang bagaimana, di mana? Maksudnya SD-nya dulu di mana, dan apakah ada kendala dulu ketika sekolah? Apakah ada kendala, gimana, ada keinginan untuk berhenti atau tidak ada? Kira tidak ada. Oh iya. Oh, itu jawaban yang tidak sehat. Tapi dulu SD-nya di Rabu. Begini, saya SD di Rabu dulu sampai kelas 4. Ya. Waktu itu saya kelas 4, orang tua saya memaksa saya untuk sekolah di Gonggo. Alasannya karena jarak dari Landong ke Rabu terlalu jauh. Hanya saya pindah ke Gonggo. Itu alasan orang tua. Ya, kelas 4 saya di Gonggo. Ya, saya tamat di Gonggo, SD di Gonggo. Terus saya sekolah di SMP SMP. Memang saya dulu dari SD, mohon maaf, saya kepala sekolah untuk ajak saya masuk Sindai. Oh, Betul. Ya, SD Gonggo. Jadi tapi memang karena juga ada prestasi, mungkin, ya.
Iya, maksudnya saya tidak mau lanjut, maksudnya saya tidak tes juga. Ya, ya, ya. Pokoknya saya punya pikiran tidak di seminar. Ya, oke, oke. Tapi apa namanya? Di Kepala sekolah menganjurkan, menganjurkan. menganjurkan, Nana, itu dia bilang, coba Nana masuk seminar dengan ada satu teman dari Gungu, dari Gefri namanya. Kami 2 orang, tapi itu tadi. Ya, lanjut setelah Setelah SD, saya sebenarnya juga sekolah di satu kelas bersama dengan Mikel ini. Saya dari ini. Ya, ya. Saya sekolah. Kenapa tidak sekolah di Sintu Kelas? Karena teman Tante Ria juga. Karena dengan Bapak Tara. Kau jangan sekolah di situ, kau sekolah di Lampung saja. Nanti dengan di keluarga. Ya, ya, ya. Mah juga di sekolah. Gitu. Terus saya sekolah di sini. Selama 3 tahun. Terus saya untuk saya kendala di biaya juga kemarin dulu. Biaya Waktu SMA. Ya? Waktu SMA. SMP juga. SMP, SMA. SMP. Oke. Biaya. Tapi itu tidak menyurutkan semangat itu. Tapi saya tidak dapat kendurkan semangat. Saya tidak kendor semangat. SMA di Saya SMA di Komodo. Ya. Di Komodo. Saya SMA di Komodo. Nah, dan sekarang di Sekarang di Undana. Saya dulu pernah dengar bahwa di Undana masuk ada prosesnya. Jadi bagaimana sebenarnya Pak Zari? Terima kasih. Karena kan Ini untuk adik-adik juga ya, supaya pemahaman adik tahu ya, supaya tahu saya kasih pencerahan masuk di Undana seperti apa, dan siapa tahu tahun depan adik-adik ada yang ingin mau kuliah di Undana. Jadi Undana ini masuk Undana ini ada 3 jalur. 3 jalur. Saya kira untuk semua perguruan tinggi negeri di Indonesia, semua ini ada 3 jalur. Yang pertama jalur SNPTN, SBMPTN, dan jalur mandiri. Jadi jalur SNPTN ini kebanyakannya seleksi nilai masuk perguruan tinggi, di mana yang diseleksi adalah nilai rapor waktu SMA mulai kelas 1 sampai kelas 12 semester 2. Itu SN. Jadi atau